والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'dah, fala haula wala quwwata illa billah. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan masih terkait dengan kurban. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu kurban dan hewan yang kayak apa yang memenuhi persyaratan untuk berkurban dan bagaimana alokasi atau pembagian hewan daging kurban itu kepada orang lain. Nah, kali ini saya akan lebih membahas tentang bagaimana kalau kurban itu diatasnamakan orang lain. Bahkan orang lain sudah meninggal, misalnya kita niatkan kurbannya ini untuk beliau yang sudah meninggal. Nah, ini memang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Bahkan ulama-ulama madhab pun itu berbeda pendapat antara madhab Syafi'i, antara Imam Hambali, Hanafi, dan Imam Maliki. Nah, bagaimana di kalangan madhab Imam Syafi'i? Nah, menurut jumhurul ulama di kalangan madhab Syafi'i, kurban untuk orang yang masih hidup, nah ini masih hidup, jadi kurban, jadi misalkan begini, saya kurban kambing, tapi kurban ini saya niatkan kurban untuk bapak saya, tapi bapak saya masih hidup. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kurban untuk orang yang masih hidup itu hukumnya sah dengan ketentuan bila ada izin dari orang yang saya kurbani tadi itu, kecuali kurbannya seorang wali, bapak misalnya, dari hartanya sendiri untuk anak asuhnya yang mahjur, maka hukumnya itu sah sekalipun tanpa izin. Nah, anak yang mahjur itu maksudnya begini, anak kecil misalnya kalau dia itu punya harta, punya uang yang banyak sekali, itu kan hartanya itu kan dibawa kendali walinya atau bapaknya. Jadi anaknya ini tidak diberi kewenangan untuk memegang uangnya dikendalikan oleh bapaknya atau walinya. Nah, itu anak ini namanya mahjur alaih. Nah, kasus seperti ini, kalau uang tadi itu saya pakai untuk berkorban, untuk korbannya si anak tadi itu, maka ini sah hukumnya dan tidak perlu izin. Selain itu, maka perlu izin pada orang yang bersangkutan. Bagaimana tentang itu kalau hidup? Kalau orang berkorban untuk orang yang masih hidup. Bagaimana tentang kalau berkorban itu untuk orang yang sudah meninggal? Korban untuk mayit itu hukumnya tidak sah. Nah, ini menurut madhab Imam Syafi'i tidak sah, kecuali jika memang ada wasiat sebelumnya kepada anaknya atau kepada yang masih hidup. Jadi misalnya ada orang mau meninggal kemudian dia wasiat, nak, nanti kalau saya meninggal tolong hewan ini atau uang ini pakai kurban untuk saya ya. Kemudian dia meninggal, maka orang yang menerima wasiat itu harus menjalankan wasiatnya dan menjalankan wasiat untuk berkurban atas nama mayit yang sudah berwasiat itu, maka hukumnya itu sah. Nah, kenapa kok seperti itu ketentuannya? Karena menurut Ibnu Hajar, korban itu termasuk bentuk tebusan dosa dari seseorang sehingga memerlukan izin dalam melakukannya. Nah, untuk jadi perlu izin kepada orang yang ditebus dosanya itu, gitu. Kira-kira begitu. Beda dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i. Pendapat Imam Ar-Rafi'i itu bahwa korban untuk mayit atas nama mayit yang sudah meninggal dunia itu hukumnya sah meskipun tanpa wasiat. Kenapa? Karena korban itu termasuk bagian dari sedekah. Jadi korban itu ya sama hukumnya dengan sedekah, maka diatasnamakan siapapun sekalipun yang meninggal maka hukum itu sah. Berbeda dengan tadi menurut Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa korban itu disamakan dengan termasuk menebus tebusan sebuah dosa. Nah, karena itu butuh izin. Kira-kira begitu. Ya begitulah kira-kira pendapat para ulama itu, cara analisisnya. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa menurut dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i,
berkorban atas nama orang lain itu hukumnya, kalau masih hidup itu hukumnya tidak sah kecuali kalau ada izin. Kemudian kalau untuk mayit maka tidak sah kecuali kalau ada wasiat sebelumnya. Tapi ingat, ada pendapat di kalangan para ulama di kalangan mazhab Syafi'i juga, yaitu Imam Ar-Rafi'i menyatakan sah saja, nggak apa-apa korban atas nama mayit karena sama dengan sedekah. Nah, bagaimana dengan menurut mazhab di yang lainnya? Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ini korban untuk mayit itu sah secara mutlak, meskipun tanpa wasiat, berwasiat, pokoknya sama, mutlak. Nah, korban untuk orang yang masih hidup itu juga sah secara mutlak tanpa izin sekalipun. Nah, ini malah lebih enak lagi nih mazhab Hanafi dan Hambali ini. Sekalipun ini juga sama dengan pendapat Imam Ar-Rafi'i di kalangan mazhab Syafi'i. Bagaimana Imam Malik? Nah, menurut Imam Malik, korban untuk mayit itu sah dan hukumnya makruh jika tidak ada penentuan hewan korban saat dia masih hidup, baik dengan sigot nazar atau sigot penentuan lainnya. Jadi sah tapi makruh. Makruhnya itu kalau tidak ada nazar dari mayit sebelumnya. Jadi sebelum dia masih hidup, misalkan nazar, nah, atau dengan takyin. Takyin itu kalau misalnya begini, jadi misalkan dia ngomong, pokoknya hewan ini adalah korban saya. Nah, itu namanya takyin. Jadi menentukan hewan itu memang untuk dipakai untuk korban. Maka hewan tadi itu hukumnya wajib untuk dipakai korban. Jadi kurban itu menjadi wajib karena dua hal, yaitu karena dinadari atau karena ditakyin tadi itu. Nah, kemudian penjelasan yang lain di kalangan imam mazhab Maliki bahwa kurban itu sah dan wajib bagi wali ahli warisnya. Kurban untuk mayit tadi itu hukumnya sah dan wajib bagi ahli warisnya untuk merealisasikan jika ada penentuan hewan kurban ini sebagai kurban oleh mayit ketika dia masih hidup, atau hewan tadi itu nadar. Jadi ya mafhumnya dengan pendapat sebelumnya samalah kira-kira begitu, karena jadi kalau tanpa nadar dan takyin itu sah tapi makruh, tapi kalau mayit itu sebelumnya sudah nadar dan takyin atau takyin, maka sah dan wajib ahli warisnya membayar. Nah, korban untuk orang yang masih hidup tadi kan bahasannya untuk yang sudah meninggal dunia atau mayit, tapi untuk yang masih hidup ini belum ditemukan. Mohon maaf, setidaknya saya belum menemukan keterangan di kitab-kitab di kalangan mazhab Maliki ini bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang yang masih hidup. Pendek kata, di kalangan mazhab semua ini kita boleh mengikuti kepada siapapun, ya terserah dengan kondisi kita ikut kepada mazhab Hanifi, monggo, ikut kepada mazhab Syafi'i, monggo, ikut kepada mazhab Maliki, monggo. Itulah enaknya kita cara beragama dengan menggunakan mazhab. Jadi banyak sekali pilihan, ada yang sah tapi makruh dan sebagainya. Itu kalau kita mengikuti beragama dengan cara benar, itu lebih fleksibel dan lebih terjamin kebenarannya. Karena apa? Karena para ulama-ulama seperti ini itu pasti semuanya mendasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita sebagai orang biasa yang tidak begitu memahami urusan agama, cukup mengikuti kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas alim dan kredibel dalam berpendapat tentang keagamaan, daripada kita mempelajari langsung dari Quran kemudian menggunakan langsung dari Quran. Itu malah berbahaya karena kita tidak terjamin, tidak cukup alat perangkat ilmu untuk bisa memahami hukum dari Quran dan hadis. Apapun, semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.